for. Oke. Oke, oke. Ini saya pakai looping for. Yang pertama itu kita declare integer n, i nilai, dan maksimum. Terus declare lagi string nama, max nama, dan pilihan. Kemudian kita looping do. Di sini kita masukkan output, masukkan banyak data, kemudian kita input banyak datanya, n. Lalu kita looping dengan while, dengan i itu sama dengan 1, sampai banyak datanya. Kemudian kita input nama mahasiswa keberapanya, kita input nama mahasiswa tersebut, terus kita masukkan nilai dari nama mahasiswa tersebut. Jika jika i-nya itu sama dengan 1, maka max itu sama dengan nilai, terus max nama itu sama dengan nama. Eh, Jika nilainya itu lebih besar max, maka max-nya itu sama dengan nilai, max nama sama dengan nama. Kemudian untuk output akhirnya, maka yang terbesar yaitu nilai dari max nama dengan nilai max. Kemudian karena kita tadi looping do ya, jadi untuk mengulang lagi proses, prosesnya, maka pilih output, maka nilai terbesar yaitu nilai dari max nama dengan nilai max. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Jika iya, jawab ya. Kemudian kita input pilihan. Jika pilihan ya, maka prosesnya akan berulang kembali. Jika selain ya, maka akan selesai. Ini saya running ya, Kak. Oke, silakan. Bentar. Misalkan datanya itu ada 3. Nama mahasiswa pertama misalkan P. Nilai UP misalkan 80. Nama mahasiswa kedua misalkan Ri. Terus masukkan nilai Ri 90. Nama mahasiswa ketiga misalkan ya, masukkan nilai Nia 60. Maka nilai terbesar yaitu nilai dari Ray dengan 90. Kemudian apakah Anda ingin mencoba lagi? Jika iya, jawab ya. Oke. Seperti itu, Pak. Coba saya lihat codingannya, flowchartnya. Flowchart-nya. Iya, betul. Grafiknya coba lihat. Sebentar. Dari ke atas. Oke. Jadi di sini Keisha membuat satu wadah penampung ya, namanya Max nama gitu ya. Ya, iya, Nah, oke, bagus. Lalu ada satu wadah penampung untuk nilai maksimum, yaitu max gitu ya. iya betul Pak. Max apa nilai yang jadi tempat penampungnya? Eh Kalau buat nilai terbesar itu max Pak. Kalau nilai itu untuk apa? Nilai itu buat ini yang input nilai ini Pak. Oke, masukin semua nilai gitu ya. Iya, Oke, coba ke atas lagi. Nah, N itu untuk batas akhirnya, I itu untuk proses iterasinya gitu ya maksudnya ya. iya betul Pak. Oke, jadi ini saya baca dari flowchartnya Keisha ya. Jadi kalau udah baca begini, biasanya akan kelihatan, oh alur kerjanya. Nah, kita akan ngerti tuh maksudnya Keisha apa gitu ya. Jadi tolong sama-sama baca juga semuanya, sehingga sepemahaman dengan Keisha. Saya hanya ngulas saja nih. Berarti Keisha sudah punya N, batas akhirnya, ada I untuk pengulangannya, lalu ada nilai untuk menampung nilai semuanya, lalu ada max untuk variabel menampung nilai maksimumnya, gitu ya.
Itu Yap. Kezia bikin strategi begitu. Lalu ada lagi variabel string untuk nama setiap orang yang dimasukkan. Lalu ada max nama untuk nama orang yang mendapatkan nilai terbesar, gitu kan ya. Lalu ada pilihan Iya, Pak. untuk proses pengulangannya ya apa tidak, gitu kira-kira begitu kan maksudnya ya. Iya, betul, Nah, Pak. terus langkah pertama ini ada permintaan memasukkan banyaknya data. Ingat ya, banyaknya data berarti banyaknya pengulangan, kira-kira begitu. Ya, sampai mengulang di batas tertentu. Ya, karena Kezia memakai for ini ya, kalau nggak salah ya. Iya, pakai Ya, for saya, Pak. for gitu ya. Jadi ini pakai for, nanti Kezia menentukan user diminta memasukkan batasnya sampai berapa kali ngulangnya. Kira-kira begitu. Dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi bergeraknya dari 1, 2 sampai ke N. Kalau sekiranya dimasukkan nilai N-nya adalah lebih dari, misalkan nilai N 5, berarti 5 kali pengulangan 5 nama. Itu kan maksudnya ya. Jadi nanti Iya, Pak. ada 5 nilai, 5 nama dimasukkan, gitu ya. Kita gantung batasnya. Ini berarti sudah sifatnya program dinamis ya, karena sudah bisa memasukkan berapapun banyaknya nilai dan nama yang ingin dimasukkan. Gitu ya. Nah, terus setelah memberikan inputan N sebagai batas, lalu Kezia akan mendorong pengguna untuk memasukkan nama, ya, dan nilainya, gitu ya. Nah, nama mahasiswa ke 1, ke I, masukkan nilai siapa? Oh, nama, masukkan nilai namanya, gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi langsung ngebaca, begitu misalkan masukkan mahasiswa ke 1, Agus, maka masukkan nilainya Agus, gitu ya, sama gitu maksudnya ya. Ya, betul, Pak, kayak gitu. Nah, ya, karena di situ ngebacanya dan nama, berarti ngebaca yang sudah dimasukkan tadi di atas. Sebenarnya kayaknya bisa bikin masukkan nilai ke 1 juga, cuma kayaknya lebih seneng masukkan nilai si Agus langsung atau si nama yang input tadi ya, supaya langsung mendeklar kalau itu adalah punya nama nilai punya si A atau si B atau si C gitu ya. Kira-kira begitu arahnya ya. Betul ya? Iya, iya. Oke. Lalu input nilai. Justru diminta masukkan nilai. Setelah masukkan nilai, lalu Kezia membandingkan, gitu ya, membandingkan nilainya. Nah, ada tanda double sama dengan artinya apa? Sebenarnya sih menurut saya sama aja kayak apa? Sama dengan satu gitu, Pak. Terus kalau sama dengan sama aja, kenapa Kezia pakai double? Hmm, nggak apa-apa sih, Pak. Pakai double aja. Ya, jadi ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu? Ayo, yang lain. Kenapa nggak ini sama dengan satu aja? Kenapa harus pakai double? Apa nggak boros tuh, gitu kan ya? Ternyata ada maknanya. Sama dengan double itu artinya equal to. Tapi kalau sama dengan satu, itu memberi inputan ke suatu tempat. Contoh, kalau yang max sama dengan nilai di bagian bawahnya. Artinya apa? Memasukkan value nilai ke dalam variabel maksimum, max-nya. Nyambung nggak maksudnya? Ya, saya ulangi ya. Kalau yang sama dengan satu itu, kayak saya contohnya max sama dengan nilai. Di bawah yang true itu. Itu artinya memasukkan value nilai, isi dari nilai, ke dalam variabel max. Demikian juga dengan max nama sama dengan nama. Memasukkan isi variabel nama ke dalam wadahnya namanya max nama. Gitu ya. Akan berbeda maknanya saat dikasih tanda double sama dengan. Kalau double sama dengan itu, berarti max sama dengan nilai, berarti menyamakan antara nilainya max, variabel max, dengan nilainya value nilai, variabel nilai. Bisa dipahami maksudnya? Masih bingung Debbie kayaknya mukanya? Ya, Belum, Pak. ya. Oke, ini analoginya nih. Kalau kita analogikan variabel max nama dan variabel max itu adalah satu ember, gitu ya. Ya, lalu ada variabel nilai dan nama. Kalau ada tanda sama dengan, berarti memasukkan isi ada dua ember ya.
ember pertama nilai, udah ada cairan warna hijau sebanyak 90 cc misalkan gitu ya. Lalu ada ember kedua namanya max. Kalau max sama dengan nilai berarti memasukkan yang ember hijau itu ke dalam apa namanya variabel max, ember yang max. Itu hanya satu sama dengan. Nyambung ya? Jadi memasukkan isinya, memindahkan isinya. Kalau yang ini memasukkan. Tapi kalau yang double sama dengan seperti I sama dengan sama satu itu ya menyamakan equal. Kalau I memang sama dengan variabel lain. Ini contohnya nilai 1 gitu ya. Ya. Jadi ngebandingin kalau yang sama dengan itu ngebandingin. Bukan memasukkan. Gitu ya. Kalau bahasa matematika apa ya namanya? Substitusi ya. Kalau memasukkan substitusi namanya ya. Mengganti X dengan angka gitu substitusi namanya kan ya. Nah, kalau yang sama dengan itu kayak substitusi. Misalkan nilai punya angkanya 90, masa memasukkan 90 ke dalam variabel max. Itu. Masukkan namanya Agus, nama Agus ya, isinya Agus, ke dalam max nama. Memasukkan. Tapi kalau yang sama dengan membandingkan antara si I dengan angka lain atau dengan variabel lain. Ya, jadi bedanya itu antara yang sama dengan double sama dengannya. Nanti akan berlaku di Python nanti. Saya jelasin nanti kelihatan jelas. Kalau ini mungkin kelihatannya sama aja Pak. Ya mungkin sama aja. Tapi kalau kamu buat sama dengan di bagian max sama dengan nilai, itu akan beda maknanya nanti. Oke, bisa dipahami ya? Coba pelan-pelan belajar, nggak apa-apa. Ini peralatan matematik. Jadi pertama, Keisha membandingkan nilai I dengan 1. Kalau I equal 1, maka apa yang terjadi? Kalau benar, maka max sama dengan nilai. Gitu ya. Dan max nama sama dengan nama. Untuk yang I sama dengan 1. Nyambung sampai sini? Halo? Oh, Nyambung tapi ya? Pak berarti itu Gimana, Man? Pak mau tanya, itu berarti sama dengan ya, bukan equal tadi. Kalau yang di dalam if-nya itu equal. Yang I sama dengan 1 equal. I equal 1. Ya. Kalau ya bahasanya sama dengan sih sebenarnya. Ya, sama dengan. Kalau ya satu lagi itu memasukkan nilai. Sama sama dengan itu memasukkan. Apa ya bahasa kalian ya yang sederhana ya? Soalnya ada sama dengan itu artinya sama, menyamakan. Equal 1 gitu. Sebentar ya, coba pelan-pelan bacanya. Jika I sama dengan 1 atau equal 1. Kalau benar, maka ke kanan yang true. Kalau salah, maka ke kiri yang false. Nah, kalau true, maka kasih tahu sama dia. Nilai maksimum sama dengan nilai. Ya, max nama sama dengan nama. Jadi memasukkan nilai ke dalam, masukkan variabel value nilai ke dalam variabel maksimum. Ini maksudnya. Sorry ya. Lalu masukkan isi variabel nama ke dalam variabel max nama. Yang ini nih. Nih. Kalau ini ngebacanya jika I equal 1, I sama dengan 1. Kalau benar maka masukkan isi variabel nilai ke dalam variabel maksimum. Gitu ya. Lalu masukkan isi variabel nama ke dalam variabel maksimum nama atau max nama. Gitu bahasanya, baca begitulah bacanya, biar gampang. Ya, kalau benar. Kalau salah, maka ke sini. Ada kondisional lagi. Jika nilai lebih dari max. Nih, ini ngebandingin. Ini ngebandingin juga. Ya, jadi beda fungsinya. Jika benar, maka masukkan value di variabel nilai ke dalam variabel max.
dan masukkan nama value-nya ke dalam variabel max nama. Jika salah, maka lanjut. Lanjutnya apa di sini? Coba ke bawah dulu, apa ke atas? Kalau ke atas, coba ke atas. Oh iya, ngulang ya. Ngulang sampai terpenuhi, sampai mentok di N-nya. Sama dengan berapa. Oke, saya ulang lagi. Coba balik ke bawah lagi, Keisha. Ya, di sini saat ada conditional if, jika I equal 1, jika I sama dengan 1, maka masukkan value dari variabel nilai ke dalam variabel maksimum. Itu bacanya. Oke? Dan masukkan value dari variabel nama ke dalam variabel maksimum nama. Oke, bisa dipahami? Baca gitu lah biar gampang. Ya. Tapi jika salah, itu kan berarti bisa nilai besar dari max atau nilai kecil dari max gitu kan ya. Nah, jika salah maka apa yang terjadi? Nah, jika salah bisa besar dari max true sama dan false-nya ngulang lagi terus. Ngulang terus sampai nilai n terpenuhi. Nah, begitu sampai nilai n terakhir ke bawah, Keisha. Ya, maka menampilkan tulisan maka nilai terbesar yaitu nilai dari namanya siapa dan dengan nilainya berapa gitu. Oke, terus ada lagi ada pertanyaan apakah ingin mengulang? Kalau iya ya dibilang iya untuk pilihannya sampai dia menyatakan selain pilihan iya atau y atau iya dan sebagainya. Kira-kira gitu ngebacanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada cara lain, Keisha, yang sudah dibuat selain cara begini? Saya nyoba pakai while sih, Pak. Nah, coba tampilin. Ya, Mirip kayak silakan. tadi sih, Pak. Bedanya apa? Jadi, bedanya di loopingnya itu bukan for tapi while. Hmm, Jadi declare kayak tadi integer and i nilai max pilihan. Terus string nama max nama. Kemudian kita masukkan banyak datanya. Terus kita assign i-nya itu sama dengan 1. Lalu kita looping while i-nya itu kurang dari sama dengan n. Maka kalau true, kita masukkan nama mahasiswa ke berapanya, kita masukkan namanya, lalu kita masukkan nilai mahasiswa tersebut. Jika i-nya equal to 1, kalau max-nya sama dengan nama, max nama sama dengan nama. Kalau false, nanti true-nya itu max sama dengan nilai, dan max nama sama dengan nama. Bis itu kita assign i-nya sama dengan i plus 1. Lalu nanti ngulang lagi ke sini. Setelah selesai nanti maka keluar output, maka nilai terbesar yaitu nilai dari max nama dengan nilai max. Kemudian dilakukan perulangan apakah ingin mengulang kembali, jika ya ketik 1, jika tidak ketik 0. Input pilihan. Jika kita ketik 1 maka akan mengulang lagi prosesnya, jika selain 1 akan selesai sampai jumpa. Udah gitu. Oke. Apa bedanya penggunaan for dengan while? Agak beda sih, Pak. Apa bedanya Kalau kalau memang beda? Ayo. agak susah deskripsiinnya sih. Tuh. Ya, nggak deskripsi, lihat aja kau bikin.
Coba Iya, digandengin antara yang while sama yang apa namanya for, bisa nggak? Dua layar gini. bentar. Ya, good. Iya, Coba. Ya, coba sama-sama dari atas. Ya, ya, oke. Di atas sama ya, ada deklarasi dua variabel integer dan string ya. Oke, iya Kak. good. Lalu Keisha pakai pengulangan do untuk mengulang, ada pertanyaan dan mengulang gitu ya. Lalu berikutnya output masukkan banyak data sama. Bedanya apa di situ? Lihat. Setelah itu apa? Setelah input N apa? Apa Pak? Setelah input N apa? Eh, Oh, oh, ini yang di while. hmm, Di while kita tambahin assignnya I-nya itu sama dengan 1. kenapa perlu itu? Karena Seingat saya kalau while itu apa ya, proses dulu bukan sih ya? enggak Eh, dia while ya. sama for ini sama ya. Hmm. Dikasih batasan dulu baru berproses. Kalau proses dulu tuh yang do Oh ya. iya. Nah, ini bedanya adalah kalau di for kamu nggak pertentukan batas awalnya dulu. Dia otomatis Hmm. ada batas awal, batas akhir. Kan for I to N gitu kan ya. Nah, kalau Iya Kak. while kamu nggak bisa. Kalau kalau nggak ada I sama dengan 1 itu nggak jalan. Karena nggak Iya. ada batasan awal I-nya. Gitu kan? Iya Pak, kemarin dicoba nggak ada I sama dengan 1 nggak bisa jalan. Nah, karena dia nggak ada otomatis awal sama akhirnya kalau yang while. Dia hanya berhenti jika apa. Atau masih lanjut jika apa gitu. Kalau ini kan bahasanya I kecil sama dengan N. Ya, berhenti jika I kecil sama dengan N. N-nya kan yang bergerak sebenarnya kan ya. Sorry, I-nya bergerak kan. I dari 1 sampai N gitu kan ya. Kamu maunya begitu kan? Nah, tapi kan pertanyaannya kalau kamu nggak pakai I sama dengan 1 di atasnya, maka nggak tahu I-nya mulai dari berapa. Nyambung sampai sini? Ya. Iya Pak. Jadi, kalau yang for, kamu udah defaultnya sudah ada batas awal, batas akhirnya. Tapi kalau yang while, itu hanya ada batas akhir, tanpa ada batas awal. Perlu ditambahkan batas awalnya, yaitu kasih definisi dulu, atau deklarasikan I sama dengan berapa. Boleh 2, boleh 3, boleh tergantung kamu maunya. Nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, dia sudah pasti harus ditambahkan pergerakan I-nya. I sama dengan I plus 1. Jadi akan nambah tuh. I pertama ditambah 1 ya jadi I kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi makanya posisinya ada penentuan batas awal di sebelum while-nya, dan di dalam while-nya juga ada penjumlahan sehingga nanti akan berakhir di batas akhirnya. Coba bagian bawahnya. Bawah lagi. Nah, tuh. Bawah lagi. Nah, itu. Ada I sama I plus 1. Di for-nya nggak ada kan, kayak gitu. Ya kan? Di bagian for nggak ada. Kenapa? Karena udah ada di atas di depan. Coba kamu klik yang bagian for-nya. Klik bagian, klik simbol for-nya. Simbol for. Ya, Nih. itu. Nah, ya diklik. Nah, itu ada start sama end value-nya. Bahkan ada Iya. nambahnya berapa-berapa. Apa per 2, per 1 gitu kan. Bisa nambah itu kan. Iya Pak. Itu ada step by-nya bisa nambah 1, nambah 2 tingkatannya naik apa turun gitu ya. Sehingga nambah per 5 boleh juga, nggak masalah. Cuman I sama dengan 5, lalu 10, 15, seterusnya gitu. Kaki lepatan gitu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, coba kalau yang while. Diklik. Nah, hanya ini saja.
kondisi dari ekspresinya tanpa ada batas awalnya kan. Nah, bedanya di sini yang kelihatan banget antara for sama while. Oke, bisa dipahami? Sampai sini pertanyaan nggak? Ini karena Keisha udah ngebahas for, ada while, ada do. Do-nya malah kan mudah karena kita kan ngasih batas akhirnya itu adalah pertanyaan gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau yang for ini kan mengulang dengan batasan tertentu. Jadi sudah ketahuan batasnya berapa kali. Gitu ya. Kalau yang while itu bisa dengan batas tertentu tapi ada semacam penugasan, ada penambahan iterasinya. Sehingga ada I sama dengan 1 dan I sama dengan I plus 1. Gitu. Boleh nggak plus 2? Boleh juga, jadi per 2 tingkatan masuk iterasinya gitu. Oke, cukup paham sampai sini? Ada yang tanyakan? Tapi Pak, aku izin tanya Pak, kira-kira kalau misalnya, tapi kan yang dua ini kan saling-saling bisa di running ya Pak, tapi kayak misalnya biar lebih efektif itu pakai yang do sebenarnya Pak, apa gimana Pak? Enggak, kalau do itu lebih ke apa namanya, lebih apa ya bahasa, saya nyari bahasa yang sesuai dengan kalian biar paling mudah ingat sebenarnya. Kalau do itu, coba lihat pengulangan do-nya mana. Do kan jalan dulu baru ada pertanyaan mengulang apa enggak, biasanya begitu kalau do. Ya kan? Nah ini do yang pilihan. Jadi kalau kalian lihat, kalau yang atas kan dia pengulangnya di atas tuh batasnya. Mau mulai dari kapan sampai kapan itu kan for. Gitu kan ya? Mau berakhir sampai kapan itu yang while. Tapi kalau setelah itu baru jalan kan aplikasinya kan. Nah kalau yang do itu jalankan dulu. Lalu ada pertanyaan mengulang apa enggak. Kalau ngulang, ngulang lagi ke atas. Nah kalau saya lebih ke kamu bisa tepat menggunakan fungsi looping sesuai dengan fungsinya. Gitu ya. Kalau kita lihat for dan while itu mirip. Ya, kenapa? Kita input batasan akhirnya dan batas awal. Kalau yang do nggak perlu input batas awal, cukup langsung pertanyaan ngulang apa enggak gitu. Boleh nggak diganti Pak? Pengulangannya bukan karena masukkan pilihan, tapi masukkan berdasarkan dari nilai I-nya. Boleh juga, nggak apa-apa. Gitu ya. Kamu misalkan di atas itu. Kalau mau pakai nilai I, maka di atas. Sebelum jalannya pengulangan do, coba ke atas, Keisha, bebas mau yang mana. Nah, perhatikan di garis yang paling kiri, coba ke atas lagi. Nah, itu. Setelah deklarasi string nama kan ada buletan tuh. Ya. Itu kan menanda mulainya, ini petanda mulainya fungsi looping untuk do. Gitu ya. Nah, kalau kamu mau buat pengulangan itu dengan batasan angka, seperti while, maka taruh sebelumnya I sama dengan 1. Lalu di bagian bawah, ke bawah, Keisha. Bagian bawah, paling bawah banget, sebelum pertanyaan pilihan, nah itu, pas di bawah input nilai atau di bagian ini, ada kayak while, I sama dengan I plus 1. Nah, nanti di sini, di bagian do-nya, ngulangnya berdasarkan apa? Coba klik bagian do-nya. Nah, ini kan conditional expression below. Sama kayak yang while. Coba deh, perhatikan nih. Nih. Ya, perhatikan. Nah, coba di-cancel. Cancel dulu, Keisha. Coba ke atas yang while. Mana yang while? Sebelah kanan yang while. Nah, ini while. Ya. Coba diklik. Tuh. Sama kan? Ya. Jadi, bisa cara yang sama antara while sama do bisa. Dikasih I pertama di atas, I sama 1, lalu untuk memberhentikan si, apa namanya, do itu bisa I plus 1. Berhenti kapan?
do-nya berhentinya jika I sudah mencapai apa gitu. I sama dengan 5 atau berapa, berarti 5 kali pengulangan, kira-kira begitu. Ya, coba di ini nanti pelan-pelan, memang harus explore. Cuma kalau saya biasanya, oh do cocoknya buat ngulang nih, pada pertanyaan udah gitu aja, nggak usah repot-repot. Seperti if kalau do kenalnya. Kan kalau if, jika benar maka lakukan yang ini, jika salah melakukan yang ini gitu kan ya. Kalau do itu jika benar ngulang, jika salah berhenti gitu. Itu lebih ke situ. Nah, biasanya nanti penggunaannya akan banyak itu di for sama while. Kalau do karena nggak banyak, kecuali kamu mengulang aplikasi yang dijalankan gitu. Oke, menurut dipahami ya? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Paham ya? Baik. Sekarang semuanya udah buat yang punya kayak Keisha belum? Belum? Kalau belum, silakan dicoba dulu disalin. Boleh ada yang pakai for, boleh pakai yang do. Bebas. Ya. Coba dipahami dulu, diganti masing-masing. Gitu ya. Jadi jangan, kalau dapat codingan atau dapat contoh program, jangan plek, ketiplek begitu, tapi kamu coba dulu. Coba, sekiranya nggak bisa, apa yang terjadi, sekiranya bisa, coba dinaikkan challenge-nya. Ya. Sekarang coba dibuat function-nya. Kasih yang main, coba diklik Keisha. Enggak, bukan, yang di atasnya. Yang main. Ya, itu. Bikin fungsi nanti sendiri, itu lagi jalan soalnya. Stop dulu. Ya, di stop, itu mah di pause. Stop. Nah, baru. Nah, bikin fungsi sendiri. Silakan bebas namanya. Yang jelas tentang ini. Inputan yang Keisha lakukan. Gitu ya. Karena berikutnya fungsi menentukan bilangan rata-ratanya, lalu ngebandingin dengan nilainya, lulus apa enggak. Coba gantian share screen. Nih. Oke, challenge-nya ini. Pertama, tadi sudah bisa mencari yang terbesar dan namanya, ya. Berarti nilai max sudah, dan nilai namanya. Oke, berarti yang kedua, mencari rata-ratanya. Oke, lalu yang ketiga, bandingkan nilai dengan nama, dengan rata-rata. Ya, coba. Yang rata-rata lah, ini gini aja. Gitu. Jika nilai kecil dari rata-rata, maka tidak lulus. Ya, jika besar maka lulus.
Tuh, ini. Oke. Coba. Bapak saya izin tanya nomor 3 itu maksudnya bandingkan nilai dengan rata-rata itu bagaimana Pak? Ya. Kan tadi sudah masukkan nilainya. Nilai si A 30, nilai si B 50, nilai si C 60. Gitu kan ya? Nah, maka nanti akan diperoleh rata-ratanya kan ya. 30 tambah 40 tambah 50 gitu ya. Berarti rata-ratanya berapa tuh? 70, 60 gitu ya. Nanti bandingkan nilai si A bandingkan dengan nilai dengan 60. Besar apa kecil dari nilai rata-ratanya? A 30 dibandingkan dengan 60. Oh, lebih kecil berarti nggak lulus si A. Nyambung nggak maksudnya? Ya, atau ginilah, nggak usah bandingkan dulu dengan rata-ratanya. Nanti ini tahap berikutnya. Nanti dulu. Jangan, sorry. Nanti dulu nih, sebenarnya gampang ini, nggak apa-apa lah. Ini masukkan nilai KKM. Ini dibandingkan dengan nilai KKM. Gitu ya. Ini dengan nilai KKM. Itu dulu. Misalkan tentukan KKM-nya. KKM-nya 70. Maka bandingkan nilai-nilai orang-orang itu. Siapa yang lulus. Si A lulus, si B enggak. Dan seterusnya gitu ya. Kebayang? Iya Pak, bayang Pak. Atau lebih mudah rata-rata? Misalnya KKM berarti kita dari awal udah netapin misalnya Ya, 75 betul. gitu ya Pak? Betul, ya. Rata-rata kan nyari dari jumlahnya. Gimana? Mau yang mana enaknya? Ya udah KKM dulu lah. Mukanya muka nggak pede soalnya. Gimana? Muka nggak yakin nih. Atau ada yang mau nyoba? Nyoba KKM. Ada lagi yang nyoba nilai nanti nggak apa-apa. Orang kok ya pede aja. Nggak bisa kita coba bareng-bareng. Ya, oke. KKM dulu lah nggak apa-apa. Ya, oke. Berapa lama? Nah, 10 menit. Cepat banget. Waduh, keren dong Pak. 20 menit ya. Oke siap Pak. Oke, silakan dilanjut. Keisha, tolong di-share program tadi ya, biar teman-teman bisa pelajari. Pak. Ya, silakan. Bapak mau nanya, Ya, gimana lah ini? itu tuh satu-satu gitu fungsinya ya Pak? Ya, silakan diatur aja. Ya, Ya, baik Pak. ya. Silakan 20 menit ya. Saya ke belakang dulu. Untuk mengulang-ulang. Masukkan jumlah nama yang diinput, misalkan 2. Sorry. Misalkan AA. Nilainya 75. DD, misalkan 65. Tuh. Yokasnya AA 75, nilai tinggi berarti kan ya. KKM 70, maka statusnya lulus atas nama AA. Tidak lulus atas nama DD. Gitu. Kebayang? Saya ulangi. Misalkan 3. Nah, pertama AA 65. Lalu DD 75. CC 98. Muncul begitu. Jadi nanti ngebandingin kan antara KKM ya dengan nilainya masing-masing. Nilai CC, DD, AA itu dibandingkan. Statusnya nggak lulus untuk AA karena di bawah 70.
lulus untuk DD di atas 70, 75 kan? Lulus untuk CC di atas 70. Ya. Nah, ini saya pakainya naik sedikit untuk level yang berikutnya karena berikutnya ada pakai array. Saya pakai fungsi array, pakai variabel array. Tadi kan Keisha nggak pakai array, ya. Nggak apa-apa, tahap pertama, tahap kedua pakai array. Saya buat begini kira-kira nih. Oke. Saya buatnya mana ya? Nah, bisa dilihat di sini, ya. Ini sama mirip-mirip tadi, variabelnya integer n dan i, lalu ada array untuk x, koleksi nilainya gitu ya. Saya naikkan sedikit Keisha, tadi Keisha nggak pakai array. Keisha kemarin nanya apa pakai array apa enggak? Enggak dulu, materi saya yang nyampein, tapi nggak apa-apa kalau udah bisa ya. Lalu ada array untuk string nama gitu ya, tipenya string. Kalau array untuk nilai tipenya real gitu ya. Lalu sama, ini menggunakan apa nih? Menggunakan while. Karena pakai while maka dia harus ada pendefinisian di awal. I awalnya berapa gitu kan ya. Lalu pakai while sampai n, di mana n itu di-input dari atas. Sampai sini, dari sini. Dengan begitu kita udah punya batas awalnya ada 1, batas akhirnya adalah n. Maka bisa jalan. Jalankan selama masih bernilai benar untuk while, masukkan nilai i. Nah, masukkan nilai nama pertama, karena i-nya sama dengan 1. Lalu input nilai pertama karena i-nya sama dengan 1. Nah, inilah ada penambahan i, karena i bergerak ya. Terus, sampai i-nya ketemu n. Nah, terus. Nah, lalu saya buat variabel lain. Ini juara kelas itu berarti kalian nilai terbesar dengan namanya gitu ya. Nilai T. Ya. T untuk penampungnya. Penampung nilai, kalau kan Keisha pakai nilai max ya. Ini pakai T saja. Ya, sederhana. Lalu ada KKM. KKM dipakai di bawah nanti. Sehingga dipindahkan, cuma saya mau di atas sini biar langsung. Lalu ada T sama dengan 0, dianggap itu kosong. Nilainya 0 gitu ya. Lalu ada I sama dengan 1, batas awalnya. Lalu string A, ini variabel baru, namanya A, tipenya string gitu ya. Di mana A itu ngebaca tiap inputan dari nama ke I. Yang di atas sudah dimasukkan. Nah, pertama, kedua, ketiga dibaca sebagai A nanti. Gitu ya. Nanti A-nya sebagai penampung nilai terbesar atau terkecilnya. T-nya sebagai penampung nilai terbesarnya. Jadi A dan T ini sebagai penampungnya. Untuk T di awal sama dengan 0 dan A di awal sama dengan nama ke I. Nama yang pertama. Gitu ya. Kita lihat di sini. Ini pakai apa lagi nih? Pakai while lagi. Boleh nggak pakai for? Boleh, nggak ada masalah pengulangan ini ya. Bernilai true. Nah, lanjut. Ngebandingin antara nilai XI, X pertama. Kenapa X pertama? Karena I-nya sama dengan 1 kan di awal. Dengan nilai T. T-nya sama dengan 0 ini. Kalau lebih besar X-nya, maka masuk ke sini. Nama masukkan dalam variabel A. Nilai XI-nya, jadi nama pertama, nilai kedua, nama pertama masuk ke dalam variabel T. Terus berjalan, I-nya sampai didapatkan namanya adalah A, terbesar, T adalah nilai terbesar di sini. Jadi ini sini yang baca nilai isi dari A dan T. Ya, yang dibaca nilai A dan T di sini nih. A dan T yang dibaca. Ini A untuk nama dan T untuk nilainya. Gitu. Ya. Nah, terus saya tambahkan KKM-nya 70. Asumsinya bisa diganti kapan aja, berapa aja nanti. Sama untuk I, karena diiterasi mengulang I sama dengan 1 dimasukkan. Lalu saya masukkan nilai AB, bikin variabel AB sebagai penampung untuk nilai-nilainya, nama-namanya nanti. Ya. Misalkan AB untuk nama I, gitu ya.
Kita mulai dari awal nama I, lalu ada tulisan KKM ya, menampilkan tulisan ini, KKM sama dengan 70. Ini pakai while gitu ya. Pakai while. I sama dengan 1 sampai N. Ya, lakukan pengulangan ini gitu. Nah, di sini kembali saya hanya memodifikasi yang atas saja, mirip ini. Yang ini ya, dengan yang ini. Mirip sebenarnya. Bedanya kalau yang ini adalah menampung nama-nama KI yang besar dari KKM, yang ini menampung nama-nama I, nama-nama orang-orangnya yang kecil dari KKM. Gitu ya. Karena kan saya hanya mau lihat statusnya. Apakah nilainya besar atau kecil dari KKM. Jadi sini menampung X1 dibandingkan dengan KKM. Ternyata lebih besar masuk ke sini. Maka sebagai statusnya AB yang pertama adalah X1-nya. Nama pertamanya. Karena XI, X1, nama pertama, nama I, nama 1 gitu. Statusnya apa? Tinggal tulis statusnya lulus. Kalau kecil dari KKM maka nggak lulus statusnya. Ini mencantumkan namanya. Makanya dia lulus tuh nama siapa gitu ya. I-nya berjalan. Begitu aja sebenarnya. Tidak rumit. Bedanya saya tambahkan variabel atau deklarasi variabel apa namanya nih? Yang matriks array. Tuh. Ya, jadi kalau dijalankan masukkan jumlah yang di input misalkan 4. Nama pertama AA nilainya 75. Nama kedua SS nilainya 65. DD nilainya 55. WW nilainya 90. Nah, akan muncul begitu. Ya, di situ sudah muncul banyak macam ya. Lulus, atas nama yang tidak lulus, lulus, lulus. Jadi sedang inputan yang diberikan di atas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang berbagi dulu? Pak, saya punya selain pakai array, Pak. Boleh juga ya berbagi? Silakan. Saya belum pakai pengulangan do tadi ya. Tadi baru coba untuk yang saya aja tadi. Ada yang ingin berbagi? Silakan. Yang sudah mencoba. Pak, Halo? saya nyoba Apa ya? Nah, cuman bisa masukin satu nama, terus kita masukin nilai 60 misalkan. ah, Nah, terus kan KKM 75. Jadi si Siska itu langsung nggak lulus gitu, Pak. Saya nyobanya. coba tampilin. Coba Reza tampilin. Oh, panggilin Reza apa Fani sih? Ya, Reza. Fani, Pak. Oh, panggilin Fani ya. Fani lah. Mungkin Reza kayak anak laki jadinya. Maaf ya. Saya nggak tahu soalnya. Ayo Fani, silakan. Coba Fani di share screen. Kita coba bahas sedikit. Ya, oke. Coba ke atas. Oke. Berarti pakai apa pengulangannya? Pakai do ini ya? Di sini kan masukin nama dulu, input Hmm. nama, terus masukkan nilai. Terus Hmm. saya pakainya nilainya tuh harus lebih dari 0 kurang dari 100. Itu Hmm. kan input nilai. Itu pakai while. Terus abis itu di sini pakai if. Kalau misalkan KKM-nya kan 75 ya, Pak. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 75, itu dia termasuk lulus. Nah, kalau misalkan kurang dari 75, itu dia tidak lulus, Pak. Terus di sini Oke, pakai terus? eh, mau coba lagi atau enggak. Terus coba saya run ya, Pak. Ya. Misalkan Siska 60. Kayak gini doang, Pak. Oh, oke, boleh. Kalau Y, Dia ngulang lagi, Pak. coba jalankan. Kok error?
bentar Pak. Kok error ya? Coba ke atas. Lagi, terus. Ya, apa yang salah? Oh, ini di Apa? string ya Pak? Oke, yang sering apa? Namanya betul sering. Pilihan. Pilihan, betul. Good. Ya, ya, coba jalan. Sudah bisa Ya, lagi Pak. oke. Tapi ini Reza baru bisa berhasil masukkan satu-satu gitu kan ya. Iya Jadi Pak. kayak mesin pencari. Masukkan namanya, kasih nilai, lulus apa enggak, lulus. Nah ini ya nggak apa-apa. Tambahin lagi. Saat Reza Fani ya, sorry. Saat Fani ingin membuat beberapa orang, maka ada looping sendiri di bagian input nama, input nilai. Itu kuncinya. Gitu ya. Itu yang tadi Keisha kasih tahu. Coba lihat codingannya. Mana yang input nama, input nilai mana? Nah, di saat Fani mau input beberapa nama dan beberapa nilai, maka di bagian yang coba ke atas sedikit Fani. Ke atas, ke atas. Oh, sorry, ke bawah, sorry, ke bawah. Ya, ke bawah, terlalu bawah, ke atas lagi. Dikit lagi, ya, berhenti. Maka kalau Fani mau ngisi beberapa nama dan beberapa nilai, maka ini ada looping sendiri. Jadi bisa beberapa kali, sebanyak N. Jadi nanti di atasnya, coba ke atas, bagian atasnya ke atas. Bukan, bukan. Ke atas, ke atas, ke atas. Ya, di sini setelah deklarasi nilai, tambahkan apa namanya, masukkan N-nya pakai form. Sorry, bukan di situ ya, di sini ya berarti ya. Di sini nih. Masukkan N-nya. Berapa mahasiswa yang ingin dimasukkan? Berapa banyak mahasiswa? Maka bagi 3 misalkan. Lalu ada pengulangan di sini. Bawah tadi. Ada form. Dari I sama dengan 1, to-nya sampai N. Gitu, Van. Nah, tapi sebelum for ini ada pengulangan. Sebelumnya ada I sama dengan 1. Jadi berak nanti I-nya, lalu di bagian bawah, ke bawah dikit. Ke bagian bawah. Nah, sebelum ini nih, sebelum if di sini nih dikasih i, ini for ya. Oh, for nggak perlu pakai i kok. Sorry, sorry. Ini for kan ya. Ini nggak usah berarti. Cara ngapusnya gimana nih? Ini nggak usah. Kalau pakai for nggak perlu pakai i, langsung gitu. Jadi masukkan nilai n sebagai batas akhir, lalu for i sama 1 to n ya. Do-nya coba ke atas. Bagian atas. Enggak. Berarti ke bawah ke atas. Ya, terus lagi. Ya, coba ke bawah lagi. Lagi. Ya, nah di situ. Jadi intinya kalau Fani mau mengulang inputan nama di sini, maka ada pengulangan, ada looping. Gitu ya. Itu akan masuk berulang. Nah, kalau yang saya tadi kan kalau siapa namanya? Keisha masukkan nama A, B, C gitu kan masukkan ya. Itu nyimpennya di masing-masing variabel kan ya. Betul ya? Betul Keisha? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau tadi saya pakai bukan list, namanya apa sih? Array, nyimpennya nanti. Gitu ya.
Oke, Fani udah oke. Cuman ini lebih sifatnya ke pencarian lulus apa enggak. Ya. Ditambah lagi, diupdate lagi, coba nanti dibuat di looping sini sehingga bisa masukkan beberapa nilai, beberapa nama gitu ya. Oke. Terima kasih Fani udah berbagi. Silakan. Terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Yang berbagi satu lagi nih sebelum persiapan Jumatan. Ada yang mau? Pak, saya mau nanya sih, Pak. Silakan. Emang kalau Dewi. misalnya fungsi array itu gimana Pak kira-kira dipakai buat ditambahin ituan? Oke, nih. Kalau array itu kan kamu bayangin kayak masukkan ke dalam suatu tempat berkali-kali. Ya. Kalau bahasa itu kayak matriks gitu ya. Kan matriks itu kolom 1, 2, 3, seterusnya gitu kan ya. Array itu begitu. Masukkan kolom 1, sel 2, sel 3, seterusnya. Yang paling mudah di ini sebenarnya di Excel cara ngasih taunya. Nih. Bentar ya. Nih. Tulisannya begini biasanya, X, I gini. Gitu ya. Lalu kalau kita definisikan, sorry. I sama dengan, di sini I sama dengan 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Nah ini kan nanti tulisannya menjadi begini kan. X, 1. Ini kan. Ya, atau saya buat biar gampang deh. X, ini. Kan jadi begini kan? Betul kan? Iya Pak. Nah, saat I sama dengan 1, ini XI-nya. I. I sama dengan 1, jadinya X1. I sama dengan 2, jadinya X2. Saat kamu masukkan I sama 1 adalah 2, 20, di sini 25, 38, dan seterusnya gitu ya, bebas di sini. Sorry. Nah, maka nanti akan kerekam dalam logaritmnya si X1 itu 20, X2 25, dan seterusnya. Kebayang? Ya, makanya perlu pengulangan. Masukinnya kan berkali-kali tuh. Ya, boleh pakai for. For I sama dengan 1 to N. To N. Itu, ini N-nya, masukkan nilai N-nya ya. Misalkan 5 di sini. Berarti kan ini dari I1 sampai I5 kalau begini Pak Maya kan. Betul ya? Ya. Nih, salah tempat saya. Sorry. Nih. Nih. N sama dengan 5. Ya. For I sama dengan 1 sampai N5. Masukkan I1 sama dengan 20. I2 25, seterusnya. Sampai I5 sama 98. Demikian namanya. Misalkan tambahin sini nih, nama. Nah, gini kan? Tuh. Gitu kan? Tinggal masukkan namanya siapa? AA. Sekarang gitu. Jadi nanti kamu sudah punya array untuk X,
itu ada 5, S sampai 5. Nama ada 5. Nama sama 5. Kebayang ya? Ya. Iya, Nah, Pak. kalau udah masuk begini, kamu tinggal ngebandingin nanti. Nah, ingat, saat memasukkan dan membandingkan, pastinya dalam bentuk pengulangan. Kenapa? Kan kamu ngebaca I1, I2, I3, I4, I5 kan? Pasti ngebandingin tuh. Kalau ngebandingin pasti ngeluping. Karena I-nya ada banyak. Ya. Mukanya muka susah mengerti kayaknya ini ya. Saya ngajarin ini soalnya. Cara berpikirnya. Kalau kamu pakai array, karena array itu berulang-ulang, asal berkolom-kolom, berarti ada banyak datanya, maka cara ngebacanya harus pakai pengulangan. Nggak mungkin enggak. Atau kamu mau capek ya, tulis X1 sama dengan berapa. Nanti atau kamu ngebandingin. X1 lebih kecil dari 75 atau KKM. Kalau nggak terpenuhi, maka X2 lebih kecil dari KKM misalkan. Kenapa enggak? Kan begini banyak nanti tuh. Kalau cuma 3 angka kayak kemarin terbesar ABC nggak ada masalah. Cuma kalau ada 10 angka, bayangkan ini ada berapa lapis di sini nih. Nih, akan begini terus nih. Kebayang nggak? Ya, maka dipakailah fungsi array atau tipe array untuk mengurangi. Tapi syaratnya kalau kamu pakai array berarti pakai pengulangan, pakai for atau pakai while untuk menghitung semuanya secara berjalan terus gitu kira-kira. Ya. Nah, coba dipelajari array di modul yang saya kasih ada variable array kan kemarin. Coba lihat mana. Gimana ya modulnya ya? Kok nggak ada modulnya? Nama filenya apa, Debbie? Modul Vlogoritem AA, Pak. Saya izin kirim ulang ya, Pak. Ya. Nggak, di-share aja, coba di-share. Debbie share aja Ya. dulu. Share aja di Zoom. Oh, share di Zoom, Pak. Ya, share di Zoom aja nggak apa-apa. Soalnya saya buat 2. Oh, modul algoritma ya? Iya, Pak. Saya juga modul yang Python belum selesai soalnya. Coba. Oke. Di bagian ini ada variabel if, mana ya kemarin? Belum. Nah. Makanya enggak ada. Kok belum saya tambahkan kayaknya arraynya ya? Sudah. Oh iya, belum saya tambahkan. Function sudah, tapi array belum ya? Array, oh iya benar belum. Dokumen ganjil benar. Oh, terlewat berarti array-nya. Sorry. Masih loopingnya sudah, tapi array-nya terlewat. Ini while struktur loop. Oh iya, terlewat. Mohon maaf. Jadi array-nya belum saya buatkan modulnya, tapi
Karena nanti nyambung ke materi berikutnya yang regresi. Karena kan regresi kan pasti banyak angka tuh. Betul ya? Berarti kan X1, X2 sampai seterusnya. Kalau kamu bikin X cuma 5 mah gampang. Cuma kalau X-nya 10, 20 kan masalah gitu ya. Ya, nanti silakan pakai array untuk tipe data yang regresi berikutnya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak, Oh iya dah, oke Pak. Em, berarti yang regresi itu apa aja Kak? Teknisnya selain pakai array? Pasti ada pengulangan karena masukin array kan. Hmm. Betul ya? Nah, itu nanti kan kamu pasti mencari kan regresi persamaannya Y sama dengan apa? Astagfirullahaladzim. AX plus B ya. AX plus B ya? A plus minus BX kalau nggak salah. Betul ya? Nah itu berarti kan kamu nanti mencari nilai A-nya dulu, nilai B-nya dulu, gitu ya, dari beberapa data itu, lalu itu dapatkan sama regresinya, gitu kan? Untuk dapat sama regresi itu kan nilai A, nilai B dicari. Nah untuk dapat nilai A dan B kan nanti masukkan data, nilai X-nya, gitu kan? Nilai X-nya itu kan berarti berkali-kali masukinnya. Kayak tadi array, X1 sampai X sekian gitu ya, masukin nilai berkali, baru masukkan perhitungan. Nanti terhubung dengan kalau A itu apa ya? Ada rumusnya lah, dicari silakan. Ada rata-ratanya dan sebagainya gitu. Oke? Oke Pak. Sama ya, nanti kalau sudah ini coba dibuat bisa ngulang apa enggak, jadi kita bisa coba-coba terus gitu ya. Oke, Debbie, silakan. Nggak sih Pak, saya cuma nanya kira-kira hari Senin itu berarti Bapak bisa luring ya Pak? Senin tanggal 8, saya masih bisa pagi. Oke, siap. Makasih Pak. Rabunya atau Selasanya, kayaknya enakan Selasa. Saya cek dulu jadwalnya ya. Sebentar. Ada kok jadwalnya. Oh, saya ada kegiatannya itu Senin sampai Sabtu ya. Lama juga ya. Jadwalnya ini jadwalnya. Ini orang-orang. Nah, ini jadwal. Nih. Saya berarti Senin Selasa masih bisa. Senin pasti bisa karena masih ini jam 13 masuk hotelnya. Saya pagi masih bisa, kalaupun luring oke, daring nggak ada masalah. Selasanya kemungkinan daring kalau mau Selasa, ya. Ini bisa dari pagi. Ini kan dia nggak mungkin dari jam 8 nih, ya. Terus Rabunya ini nggak bisa full. Ini lomba. Kamis kayaknya bisa pagi. Nah, Jumat bisa pagi. Ya, jadi yang bisa itu Senin, yang nggak bisa itu adalah di hari Rabu. Sisanya bisa, tapi pagi. Ya, kalau mau luring Senin, sisanya daring. Oke, baik Pak. Siap Pak. Berarti hari Senin nanti akan diusahakan luring sih Pak. Ya, oke. Kalau untuk tempat, kalian pada punya laptop kan? Waktu itu saya udah pernah ini sih Pak, minjem untuk minta pembanding dibukain lab itu bisa Pak. Ya, tapi tanggal 8 itu udah mulai permaba. Oh, Tes maba. Tanggal 8 sampai tanggal berapa ya? 2 minggu kalau nggak salah. Ya, jadi untuk Senin itu bawa laptop masing-masing, kita online-nya di layar 6. Ada 5 itu pakai permaba. Itu ya. Oke? oke udah Pak. Nanti akan saya tanyain dulu karena ada beberapa orang tuh yang ini Pak berkendala sama laptop. Satunya saya Pak. Oke. Berapa orang yang kena masalah dengan laptop?
Yang baru saya tahu saya sama Amel sih, Pak. Oke. Mm-mm. Kalau gitu nanti mungkin saya minta siapkan nama Mas Bani 2 sampai 3 kali ya. Komputer ya. Mudah-mudahan ada ya. Tapi mungkin ruangannya dipastiin, Debbie. Ruangan dipastiin di mana sehingga nanti kita pakai, setelah itu kita rapikan lagi gitu ya. Oke, siap, Pak. Nanti akan saya hubungin Pak Bani. Oke. 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 Cukup ya? Iya, Maaf Pak. nih sudah jam 12 kurang 10 karena Jumat ya. Jadi silakan Salman buat apa namanya? Buat tayangannya buat Senin ya. Senin pagi jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 Senin. Jam 10 kayaknya deh, Pak. Nanti Jam lagi 10, Pak. jadwalnya ya. Oke, Pak. Sampaikan aja pokoknya Senin insya Allah bisa karena saya berangkatnya setelah jam 1 jam 2 lah mau baru berangkat. Oke? Cukup ya? Pak, Ya, izin Fani, bertanya, silakan. Pak. Silakan. Hari Selasa kan saya ada tanding futsal ya Pak Rektor Cup. Nah, itu kalau misalkan final nanti hari Jumat juga tanding lagi. Kalau misalkan pakai surat dispen itu gimana Pak? Nanti saya kasih tugas aja ya. Kalau emang mau ikut itu ya. Ya udah Pak, nanti saya konfirmasi lagi. Iya, soalnya kamu punya hak nggak masuk sebenarnya 3 kali. Cuma sayang banget, maksud saya gitu. Kalau saya sih ya. Nah, misalkan futsalnya jam berapa sampai jam berapa sih, Fani? Hari ini baru dibicarain Pak, baru ada Oh, TM-nya. iya. Ya, gini aja kalau emang gitu nanti nggak apa-apa dikasih tugas. Cuman ya akan ketinggalan sebenarnya. Cuma nggak apa-apa kalau yang Fani mau itu, ya. Oke, clear Fani ya? Terima kasih Pak. Oke, yang lain? Cukup ya? Oke, soal di masjid udah bunyi nih. MC-nya udah. Assalamualaikum. Saya nggak jawab begini. Terima kasih, mohon maaf. Ketemu lagi hari Senin. Nanti diatur lagi ya. Materi Senin itu sama Salman ya. Regresi ya. Nah, hari Selasa atau Rabunya bagian saya yang jelasin tentang eksplorasi Python. Mudah-mudahan saya siap bahannya nanti. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ya.